kembali kepada para peserta, baik siswa SMK Yadika Kalijati ataupun siswa-siswi SMP yang kita undang secara khusus untuk mengikuti kegiatan peringatan Hari Musik Nasional. Kepada Bapak Ibu guru, baik guru SMA, SMK Yadika ataupun guru-guru dari yang kita undang. Perkenalkan dulu kepala sekolah SMK sekaligus memberikan ucapan selamat kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Ya, silakan kepada Pak Handri untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan selaku host ya, dan ditemani oleh Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sepertinya idola kita semua ini pasukan perang sudah masuk nih ya. Sepertinya sudah masuk ke room kita sambil nanti juga menunggu peserta yang lain. Sepertinya memang masih belum optimal ya secara jumlah peserta. Mudah-mudahan walaupun di Subang tiris ya, kita haridangkan gitu ya. Jadi saya mengucapkan selamat menyimak pemaparan nanti dari para narasumber yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irfan selaku host gitu kan ya. Satu sisi sebagai jalan hidup, bermusik itu seperti apa, kalau memang kecintaan musiknya pengen terus diperdalam, ya sudah selayaknya musik bisa juga digali lagi secara keilmuannya. Nanti Pak Teguh juga akan membahasnya. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Saya mewakili kepala sekolah SMA juga turut berbangga hati kepada panitia utamanya ya. Di sini juga ada Pak Sony, terus dibantu juga oleh beberapa anak-anak OSIS ya. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan punya manfaat yang banyak untuk para pesertanya. Sekali lagi, musik juga bisa dijadikan sesuatu yang bernilai kalau memang kita tahu bagaimana caranya untuk mengulik musik, entah itu dari perspektif sebagai praktisi atau sebagai akademisi yang nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber hebat kita semua. Jadi sekali lagi selamat menyimak, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapat dari pertemuan kita kali ini. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Salam sehat semuanya. Selamat Hari Musik Nasional. Ya, selamat Hari Musik Nasional juga. Terima kasih kepada Pak Handri selaku pemuka SMK Yadika Kalijati yang juga mewakili tadi katanya sebagai perwakilan dari sekaligus kepala sekolah SMA ya, karena di Yadika Kalijati ini kita memiliki 2 unit SMA dan SMK, dan acara ini adalah kolaborasi antara SMA dan SMK Yadika Kalijati dalam rangka tadi memperingati Hari Musik. Inspirasi dari tadi memilih jalan musik dari sisi akademisi. Mangga Pak Teguh. Baik, langsung aja Pak Irfan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Asik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada tim panitia Yadika Kalijati yang sudah mengundang saya untuk berbagi pada malam hari ini. Tentunya acara malam hari ini sangat luar biasa karena ini akan memberikan sebuah knowledge ataupun amunisi untuk para peserta yang hadir pada malam hari ini berkaitan dengan musik ataupun apa itu musik ataupun apa karir musik, musik apa yang sejatinya menjadikan karir pekerjaan ke depan, cita-cita teman-teman ataupun adik-adik ke depan. Nah,
Ini mungkin pada malam hari ini sangat luar biasa ya di Kakali Jati mengadakan acara yang bertepatan dengan Hari Musik Nasional tahun 2021, dan tentunya semoga ini bukan hanya ucapan satu hari ini, tetapi bagaimana kita mengimplementasi musik ini dalam hati sanubari dan tentunya bisa bermanfaat dan barokah untuk kedepannya. Amin. Amin. Nah, apakah saya bisa share screen dulu? Saya coba ya. Apakah sudah tampil? Ya, bisa. Pak. Kita Teguh. Ya. Di screen saja. Dah, tinggal di full screen. Baik. Oke. Ya. Nah, pada malam hari ini ini sudah di full screen tapi belum ini ya. Di sini sudah full screen tetapi belum full screen sana. Saya lanjut aja ya mungkin ya, Pak. Ya. Baik, pada malam hari ini kita akan mengambil tema Gapai Mimpimu dengan Musik Dong. Nah, atau bagaimana nih intonasinya? Gapai mimpimu dengan musik dong. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, selamat Hari Musik Nasional untuk 2021. Saya ucapkan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi spirit ya bagi teman-teman yang ataupun adik-adik yang lagi belajar musik ataupun mau belajar musik. Nah, kita bisa berdiskusi pada malam hari ini. Baik. Sedikit perkenalan. Nama saya Teguh Gumilar, SPD MSN. Tempat tanggal lahir saya di Subang, 4 Juli 1990. Alamat saya di Blok Sukamekar, RT 29, RW 19, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Mangga bagi teman-teman ataupun adik-adik yang berada di dekat alamat saya boleh bersilaturahmi. Kita bisa berbincang mengenai musik ataupun seni pada umumnya. Sekilas pendidikan saya mengambil S1 di Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ataupun UPI Bandung. Lalu saya melanjutkan studi S2 di program studi pengkajian dan penciptaan seni konsentrasi musik di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dan sekarang saya menjadi ataupun bekerja sebagai dosen musik di Prodi Angklung dan Musik Bambu Institut Seni Budaya Indonesia Bandung atau ISBI Bandung. Saat ini juga saya mengajar di Semaya di Kakali Jati sebagai guru seni budaya. Nah, kalau tidak salah malam hari ini juga kedatangan gue star ya, pasukan perang. Dan kalau tidak salah mungkin beberapa personilnya itu alumni ISBI nih. Jadi memang benar-benar ini kolaborasi antara Yadika Kalijati dengan ISBI Bandung sangat hangat nih. Hangat dan haredang tentunya. Selamat malam pasukan perang yang sudah join pada malam hari ini. Mungkin kita bisa kongko ngopi bareng nanti mudah-mudahan di kampus ya. Baik, ya. Nah, sebelum kita berbicara musik, saya akan coba membawa teman-teman ke dalam arah yang lebih luas bahwa memang musik ini kan tentunya bagian dari seni ya. Dan bahwa memang secara sadar ataupun tidak sadar bahwa seni ini, musik ini adalah benar-benar pelaku peradaban dunia yang sangat berpengaruh terhadap peradaban dunia. Ini kita berbicara pola pikir dulu supaya pondasi kita bagaimana kita mengolah musik ini lebih jauh mendalam. Ya, sains, teknologi dan seni ini mungkin cabang ilmu yang jauh berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena itu tadi peradaban dunia itu tidak lepas dari
seni salah satunya. Dan saya coba tarik lurus bahwa memang salah satu cabang seni ini adalah musik, ya. Ada seni tari, seni rupa, seni teater, televisi, film, seni rupa, patung, dan sebagainya. Banyak sekali cabang seni yang, ya, itu merupakan pelaku peradaban dunia. Nah, saya coba tarik garis ke atas musik. Nah, ini tentunya sains teknologi dan seni musik ini sama-sama walaupun berbeda memiliki sama-sama, yaitu memerlukan imajinasi, improvisasi, kreativitas, dan keberanian. Itu mungkin sedikit pondasi awal pembukaan sebagai kita bagaimana melihat musik di dunia gitu. Ya. Musik yang ada dalam dunia saat ini karena memang sebagai pelaku peradaban dunia. Itu sedikit ulasan. Nah, oke. Untuk apa sih belajar musik? Nah, ini pertanyaan yang pasti ya. Untuk apa sih belajar musik? Nanti mau jadi apa? Nah, gitu kan? Itu juga sama halnya ketika saya dulu bersekolah SMP, lalu SMA. Gitu kan? Belum terbayang dan bahkan informasi seperti ini belum saya dapatkan loh pada saat itu gitu kan. Jadi pada kesempatan malam ini teman-teman ataupun adik-adik yang bergabung di acara yang sangat luar biasa ini sangat beruntung karena pada saat itu saya belum mendapatkan informasi gitu. Saat itu memang saya hanya ikhlas aja belajar musik, seneng, bisa rileks karena belajar musik itu. Begitu. Nah, tetapi kita akan coba ke sini dulu bahwa memang ada manfaat dulu nih. Kita harus mengetahui bahwa ada manfaat ketika kita belajar musik, ya. Saya mengambil 5 poin di sini nih. Coba kita lihat bahwa memang 5 poin ini mungkin bisa mewakili. Yang pertama adalah melatih konsentrasi. Nah, kenapa belajar musik itu bisa melatih konsentrasi? Nah, sedikit pengalaman saya memang ketika mengulik kita ataupun mempelajari karya lagu ya ataupun karya musik itu secara tidak langsung memerlukan konsentrasi gitu. Kalau kata teori pembagian otak kan ada otak kiri, otak kanan, dan memang belajar musik ini dua-duanya gitu kan, bisa dikatakan dua-duanya itu berjalan gitu. Bagaimana kita menghitung ritme, menghitung birama, menghitung ketukan, menghitung tempo ataupun merasakan tempo, dan berkreativitas tentunya mengulik, mengasah konsentrasi itu sangat bermanfaat untuk mengolah otak gitu ya. Itu yang saya rasakan gitu. Terus yang kedua, menumbuhkan kreativitas. Wah, ini nih. Orang-orang seni mahnya, orang-orang musik mah pasti berkreativitas. Tidak jauh dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan kreativitas. Apalagi kreativitas ini satu kata yang bisa dikatakan kalau memang teman-teman ataupun adik-adik nanti berlanjut ke jenjang perguruan tinggi, kreativitas ini salah satu kata yang dimasukkan ke dalam mata kuliah yang terus dipelajari gitu. Karena memang sangat penting gitu kreativitas ini gitu. Karena bukan hanya sebagai retorika belaka gitu kan. Kreativitas ini memang perlu action, perlu hal-hal yang nyata gitu, real yang harus dilakukan gitu ketika kita bermain musik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Wah, iya keren pisan. Keren ini. Secara tidak sadar, teman-teman ataupun adik-adik kalau lagi bikin grup band lah intinya ya, grup band gitu ya, atau grup musik lah, itu secara tidak langsung adik-adik sudah meningkatkan kemampuannya untuk bersosialisasi. Bisa jadi mungkin sebelumnya hanya bisa menyendiri gitu kan, sendiri saja gitu kan, tidak kurang berbaur. Tapi ketika membuat grup musik atau grup band atau grup-grup musik lainnya gitu, ya itu sangat bermanfaat gitu, sangat bermanfaat. Itu yang saya rasakan gitu. Karena saya mulai bikin grup-grup itu mungkin sejak SMP lah. Sejak SMP bikin grup, secara tidak langsung sosialisasi dengan teman ini, dengan grup ini, gitu-gitu terus gitu. Secara tidak langsung gitu. Nah, terus yang keempat ini bisa mengendalikan ego dan emosi. Wah, ini tentunya beberapa karya lagu ataupun ya karya musik itu kan pasti memiliki tempo, irama, dinamika yang sangat berbeda-beda ya. Nah, ketika kita mempelajari atau minimal kita mengapresiasi mendengarkan musik dulu lah.
otomatis kan kita larut ke dalam karya lagu tersebut gitu. Larut, ya tentunya kita bisa mengendalikan ego dan emosi. Gak mungkin loh kalau memang lagunya sedih, kitanya pengen kumaha gitu kan, tetap kita larut. Nah, kalau yang saya rasakan ketika beberapa mendengarkan lagu, terus pengendalian emosi dan ego tuh seperti terlatih sendiri gitu. Ya mungkin nanti adik-adik bisa merasakan waktu demi waktu, pengalaman demi pengalaman nanti ke depannya. Yang terakhir, belajar budaya lainnya. Secara tidak langsung ketika teman-teman ataupun adik-adik yang belajar lagu apa, pakai instrumen apa, tentunya kan pasti mencari tahu ya, lagu itu lagu siapa sih, orang mana sih, kalau lagu tradisional apa sih, lagu tradisional daerah mana sih, terus instrumen gitar tuh seperti apa sih cara mainnya, ini bagaimana sejarahnya, belajar angklung, ini gimana sih, secara tidak langsung, apalagi sekarang kan teknologi lumayan cukup berkembang dengan baik ya gitu kan, segala informasi sudah tersedia di kalau kata bahasa anak sekarang mau di mbah Google aja nih gitunya, itu sudah tersedia gitu kan. Pemilik lagu Nestapa atau ini yang betul-betul adalah pasukan perang, yang mungkin ada yang baru tahu, ini kita perkenalkan gitu ya, dan nanti mungkin mereka juga akan memperkenalkan diri dari pasukan di mana asalnya, adanya kapan terbentuk dan sebagainya, dan kita nanti akan berbincang tadi mengambil inspirasi untuk yang kemudian akan memilih jalur hidup ya, jalur hidup dengan musik. Nah, tadi yang mensiasati bahwa harus dari sisi akademis sih ya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang punya kesempatan, orang tua yang membiarkan, kemudian bukan membiarkan dalam arti cul-culan gitu, tapi memberikan kesempatan dari seluas-luasnya ketika bermusik dengan mungkin ini akan menjadi inspirasi pasukan perang ini. Nah, gitu. Silakan memperkenalkan secara personal ataupun secara bandnya, enggak? Oke. Sebelumnya selamat malam. Ini audionya aman nggak? Ada nggak gitu? Ada aman. Ini ya. Oke. Perkenalkan, kami dari pasukan perang. Saya Ijul sebagai tim belakang di perkusi drum. Saya Henry dari vokal. Saya Aji sebagai tenang. Oh iya. Karena maaf sebelumnya kita nggak bisa hadir semua dikarenakan ada kesibukan, ini ada kegiatan yang lainnya gitu, jadi cuma bisa begini adanya gitu. Ya, baik. Dengan personil yang ada juga kita sangat berterima kasih Kang bergabung dengan kita webinar. Ya, hari ini kita sedang melaksanakan peringatan Hari Musik. Alhamdulillah hakikatnya. Itu kan. Maka grup band ini didirikan di mana dan kapan? Ya kan. So, pendirian grup band ini kita didirikan pada tahun 2013 berarti kurang lebih sekarang udah 7 tahun kita 7 tahun ya. Masih bertahan gitu. Dan didirikan ketika kita bertemu di kampus kesenian yang ada di Bandung. Kalau adik-adik tahu itu ada ISBI Bandung atau Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Nah, itu kita ngumpul di sana, kemudian kita bikinlah grup ini dan sampai sekarang masih terbentuk, alhamdulillah. Ya, berarti semuanya itu mahasiswa ISBI atau bukan? Iya. Ya. Oh iya. Kemudian kemudian sekarang juga ada dosennya sekaligus ya untuk tadi yang sudah memaparkan sebagai pemateri yang pertama. Berarti sekitar 7 tahun eksis ya Kang ya, di Bandung ya Kang ya? Semuanya? Ya, di Bandung. Iya, nah kalau kita berbicara musik ya Kang, pengennya kita juga bermain musik sebetulnya, tidak hanya sebatas ngobrol, tapi ya tadi kondisi keadaan sekarang masih pandemi ya tapi mudah-mudahan ke depan ketika pandemi ini sudah berakhir, mudah-mudahan kita doakan kita bisa
akan berkunjung ke Subang lah, ke Kalijati ya, ke sekolah kita SMA SMK yang dan tidak hanya untuk ngobrol ya, tapi kita perform lah gitu, perform kolaborasi dengan teman-teman atau siswa-siswa kita. Amin. Kan selanjutnya ini yang paling viral kan lagunya yang Nestapa ini ya, Nestapa gitu. Itu memang lagunya diciptakan oleh pasukan perang dalam rangka apa gitu ya, dalam perang ya. Jadi lagu itu diciptakan oleh beliau Henry Rudiansyah. Jadi itu menceritakan tentang kegelisahan sih, kegelisahan. Ya, jadi waktu pembuatan ini dalam rangka kita gelisah sebenarnya. Yang pertama itu memang butuh lagu baru untuk mengisi album. Yang keduanya, kondisi pada saat membuat lagu ini kita diterlibatkan oleh berbagai macam berita yang kurang mengenakan bagi masyarakat, bagi lapisan masyarakat, seperti adanya demo kah, adanya perang saudara kah, dan ya pokoknya itu tidak membuat nyaman sekali. Makanya kita coba wakilkan dengan kata haredang ini dan dijabarkan padang pasir umpamanya. Jadi kata-kata yang persamaan gitu. Dan berarti haredang teh bermakna luas ya. Iya. Ya bermakna luas gitu ya, haredang di sana ya, berarti ya bisa beragam gitu ya. Maknanya Kegelisahan dari banyak hal gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lagu yang diciptakan oleh pasukan perang ini? Karena kalau yang secara umum yang kita kenal kan pastinya haredang gitu. Selain haredang ini berapa lagu? Kurang lebih ada 8 untuk lagu kita yang yang mau diterbitkan di album sekarang baru 8. Katanya mudah-mudahan kita juga nanti bisa mengenal ya kan lagu-lagu yang lain. Ya, dan teman-teman yang lain yang ikut webinar ini saya beruntung bahwa kita hari ini bisa langsung ketemu dengan pemilik lagu haredang, dan ya kita doa bersama lah ya, doa bersama bahwa pandemi ini berakhir dan kita undang langsung untuk performan di SMK Yadika Kalijati ini. Amin. Ya, sekali ya. Kang, kaitan dengan tadi ya jalan hidup musik nih ya, jalan hidup musik. Tadi sudah dijelaskan dari sisi akademis oleh Pak. Secara praktisi, kenapa sih? Walaupun tadi ya sebetulnya kan juga akademis, kan mahasiswa semua, tapi kemudian kita mengenalnya selaku praktisi, selaku pemain band gitulah. Nah, kenapa sih memilih jalur musik gitu ya? Kenapa enggak jalur lain gitu ya? Jadi dosen seperti Pak Teguh misalnya, atau jadi guru seni budaya, atau misalnya jadi ya yang lain lah selain dari musik ini. Enggak, Kang, silahkan. Sebetulnya kenapa memilih jalur musik untuk dijadikan apa ya, profesi ya, bisa disebut profesi gitu ya. Karena awalnya kalau saya pribadi itu karena udah nanggung 3 jebur gitu. Awalnya kan dulu sekolah nggak ada bakat seni, jadi pas SMP nggak ada, SMA masuklah SMA kesenian, dan akhirnya mau tidak mau kan kita ya telinga terbiasa dengan musik gitu, dan sampai saat ini akhirnya
ya udah menjadi hobi dan ya mungkin nominal mah itu mah bonus bagi saya pribadi mah ya begitu sih. Ya kalau Henry dan Lagi. Kalau saya kenapa memilih di jalur musik, tetap di jalur permusisian gitu ya, maksudnya praktisi musik, karena yang pertama memang itu adalah hobi yang saya paling minati itu di dalam bermusik. Jadi untuk nominal atau penghasilan dari musik, kok bisa sih ngasilin nominal atau penghasilan dari musik, itu karena menurut saya itu hobi yang dibayar. Jadi ketika kita berjuang keras-kerasan di dalam musik itu nggak terasa capek karena itu adalah hobi gitu. Kalau tadi mah Pak Teguh karena dia ya, jadi ke orang tua teh lancar kita melihat musiknya juga sekolah S1, S2 jadi dosen musik. Nah, sedangkan Akang mah praktisi ya, jadi grup band musik. Nah, selama menjalani itu ada tantangan nggak dari orang tua? Gimana Kang? Tantangan nggak dari orang tua. Jadi kan kalau tadi bedanya akademisi Pak Teguh mah memilih jalur akademisi, musiknya lancar, kita udah ketinggali sekolah gitu, sekolah walaupun sekolahnya sekolah musik. Jadi dosen beda, musiknya jadi dosen musik gitu kan. Sedangkan kan biasanya band mah identiknya dengan tentangan orang tua, naonan ngeband gitunya gitu. Nah, kira-kira teman-teman dari pasukan perang ini pernah nggak ada tentangan dari orang tua kayak dengan jalanan? Pernah sih, ada pasti ada. Tiap person si orang-orang ini pasti punya tantangan dari orang tua tuh mau ngapain sih band-bandan gitu. Udah nggak jelas lah masa depannya mau kayak gimana lah. Tapi ya akhirnya kita buktiin aja, berkarya aja dulu, mau sampai manapun juga. Nanti juga kalau emang waktunya udah muncul mah ya itu kita buktikannya dari karya aja sih. Iya gitu ya. Ya alhamdulillah kalau seperti itu berarti kan sebetulnya sesuatu hal juga seperti yang kata Teguh, yang penting konsisten, dan mungkin ini juga salah satu kunci kesuksesan itu sebetulnya semua juga baik dari akademisi maupun dari praktisi adalah konsisten, betul ya Kang ya? Nah, jadi seperti itu adik-adik, teman-teman, siswa-siswi baik yang kelas 9 maupun yang kelas 10 ataupun semuanya yang sudah bergabung, sebetulnya kuncinya menjalani hidup ini adalah konsistensi. Jadi dua hal itu. Nah, sekarang saya mau buka sesi ini, boleh ya Kang ya bertanya kepada pasukan perang ataupun Pak Teguh sebelum nanti kita mungkin menutup kegiatan ini yang akan bertanya langsung gitu, yang belum diwakili oleh saya selaku moderator. Nah, silahkan mau bertanya ke Pak Teguh ataupun ke pasukan perang, mangga silahkan teman-teman. Ada, langsung aja dibuka itunya kalau yang mau bertanya, buka mikrofonnya. Tidak ada? Masih malu-malu sepertinya Pak Irfan. Malu-malu ya, Pak Teguh. Di dekatnya ada gitar nggak? Halo, gimana Pak Irfan? Di dekat posisi Pak Teguh ada gitar nggak? Wah, kebetulan nggak ada Pak Irfan. Ini teman-teman dari pasukan perang, Pak Teguh ini adalah salah satu dosen ISBI, mungkin mengenal ya, atau mungkin ya, belum mengenal ya, karena Pak Teguh termasuk baru ya di ya? Iya, saya dari tahun 2019. Udah. Oh ya. Mungkin kita keluar. Bapak. Iya. Nyanyi dong. Nah gitu. Ayo kapan ngopi orang di ISB-nya, orang ngararopi ya. Ya.
Tadinya kalau Pak Teguh bawa di sampingnya bawa gitar, Pak Teguh gitar selaku akademis. Kebetulan di pasukan perang juga walaupun tidak lengkap, tapi ya personil vokalisnya. Nah, saya minta untuk nyanyi lah untuk kawan-kawan di musik ini gitu ya. Jadi saya tahu bahwa hari ini semuanya diundang betul-betul dengan dasar keikhlasan gitu ya. Tapi ini demi musik nasional gitu ya. Kurangnya tidak abdol lah hari kita berbicara musik tidak bermain musik mah gitu. Atau mau akapela? Di sini juga kebetulan nggak ada gitar. Ada gitar. Oh gitar, ada gitar. Ayo. Semoga tidak ngedelay ya Pak Irfan ya. Nah, mudah-mudahan tidak delaynya. Iya. Pak Teguh mau nyanyi? Karena ke di sini sinyalnya nggak lancar Pak Irfan. Oh ya udahlah, kalau begitu kita minta pasukan perang aja untuk mungkin menutup sesi dari webinar kali ini. Tapi untuk teman-teman, webinar ini tidak akan berakhir dulu, karena nanti setelah tutup talkshow nanti akan ada penyampaian lomba cover lagu gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman siswa tetap setelah tutup talkshow ini kita akan mengadakan penyampaian informasi dari cover lagu itu. Mangga Kang, perang nutup talkshow. Lagu apa? Nyuhunkeun lagu. Apa ini ada yang pengen lagu dari adik-adik? Kosok adik-adik mau ikut. Dibuka kameranya biar kita saling berkenalan. Nah, nyanyi bareng. Iya dong. Nah, nyanyi bareng, ayo kita nyanyi bareng lah. Nyanyi bareng. Boleh. Ya. Ah, buka semuanya ya. Nyanyi bareng. Yakin hafal semuanya. Ya. Tapi lagu mana heula kita. Ya, ada stampak lah. Yo, siap. Lagunya Hareudang ya. Ya, lagu Hareudang. Buah ngora. Yang ini mau dinyanyiin kan sama kita sekarang. Oke. Hareudang. Panas. Ayo Pak Teguh buka mic-nya. Selalu panas dan hareudang. Duh, gitu ya. Mungkin sinyalnya ya Pak Irfan. Sinyal ya betul delay. Sinyal ya makanya harus langsung ada di Subang ya. Soalnya delay. Nanti kita kolaborasi gitu ya Pak Irfan ya, kolaborasi gitu. Ya. Kalem Pak Jekek. Pak Irfan tadi ada yang ngechat, ada yang mau nanya katanya. Tadi ada yang ngechat kalau nggak salah di Ya. chatnya. Boleh dilihat dulu. Mungkin. Ya. Dulu katanya tadi. Mau nanya dong. Oh ya mangga. Kalau gurunya boleh nyanyi, boleh. Nah, gurunya di sini ada yang memiliki suara. Nah, sok atuh nyanyi itu Bu Sinta. Hah? Ya. Boleh nyanyi, ya Bu Sinta ya. Kalau gurunya boleh nyanyi gitu. Boleh nanya. Oh nanya. Oh nanya sok enggak? Ya. Ya. Bu. Ya, selamat belajar. Selama 7 tahun terakhir ini pasti mengalami banyak hal ya. Kok bisa seistiqomah itu, bisa sekonsisten itu dari ketemu pas jadi mahasiswa, lulus dari ISTI Bandung dan akhirnya bisa membentuk band dari dulu sampai sekarang. Yang dipegang teguhnya apa gitu? Keyakinan Bu. Sebetulnya Jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Memang
dulu juga sebelumnya tuh formasi kita tuh nggak 7 Bu. Dulu tuh kita ada 9 orang. Ya, nah ya mungkin ya si alam lah itu Bu. Mungkin akhirnya bisa sampai ya ini yang jadinya tuh karena yang 7 ini mungkin yang masih bisa megang konsisten itu, yang masih bisa bertahan istilahnya Bu, sehingga kita alhamdulillah istiqomah insyaallah terus Bu. Yakin Bu. Gitu Bu ya. Iya, berarti karena yakin dan terus berusaha mungkin ya. Ya, betul Bu. Percaya diri. Dan kompak. Nggak jawab lagi bareng Wak. Karena terasa selalu bersamaan, jadi pas ngejawabnya bareng langsung. Oke. Aduh. Kita belum pernah ketemu tapi sudah akrab ya, kalau apalagi nanti kalau sudah ketemu ya. Ya, mungkin makanya harus ketemu Kang, kita harus dipanggil ya biar bisa menyapa adik-adik, akang-akang semua, ibu bapak gurunya di sana, kita bernyanyi bersama gitu ramean. Sudah pandemi ya. Insya Allah secepatnya setelah pandemi berakhir, ya Kang. Ya. Oke, mungkin untuk waktunya saya ucapkan terima kasih.